Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muna Bestari Elkana dari kelas 3 Gizi B dengan NPM 2110631-2003 dari Prodi Gizi Fakultas Kesehatan Universitas Singapura Bangsa Karawang. Pada video kali ini saya akan membahas tentang gizi daur kehidupan dan masalah gizi dan juga kebutuhan gizi pada ibu hamil, ibu menyusui, bayi, balita, anak, remaja, dewasa, dan lansia. Pembahasan pertama yaitu gizi daur kehidupan pada ibu hamil. Ibu hamil adalah seorang wanita yang mengandung dimulai dari konsepsi sampai lahirnya janin. Kehamilan merupakan suatu proses fisiologis yang hampir selalu terjadi pada setiap wanita. Kehamilan terjadi setelah bertemunya sperma dan ovum tumbuh dan berkembang di dalam uterus selama 259 hari atau 37 minggu atau sampai 42 minggu. Mari kita mengenal tahap-tahapan dalam kehamilan. Yang pertama itu ada trimester pertama, di mana kehamilan dihitung mulai dari hari pertama siklus menstruasi terakhir sampai minggu ke-13 kehamilan. Pada trimester ini perubahan secara fisik belum terlalu terlihat, tetapi ada beberapa gejala yang dapat dialami selama beberapa minggu pertama kehamilan. Kadar hormon akan berubah secara signifikan karena hormon kehamilan tersebut akan mengalami beberapa gejala kehamilan seperti payudara terasa nyeri dan terlihat membengkak, tubuh mudah lelah, mual di pagi hari, namun mual ini bisa saja muncul di siang, sore, atau malam hari. Selanjutnya emosi pada trimester pertama ini masih berubah-ubah, misalnya dari senang, tiba-tiba menjadi cemas atau menjadi sedih. Selanjutnya pada trimester kedua, kehamilan berlangsung dari minggu ke-13 sampai 27. Sebagian wanita mungkin merasa lebih nyaman pada trimester ini dibandingkan trimester pertama tadi. Selama trimester kedua, rasa biasanya mulai mereda. Emosi lebih terkendali, gairah seksual kembali normal, tubuh tidak lagi terasa mudah lelah, dan tidur lebih nyenyak. Anda pun akan mulai merasakan gerakan pertama janin. Pada tahap kehamilan ini, perubahan fisik mulai terlihat dalam bentuk tubuh akan banyak berubah. Perut dan payudara Anda akan bertambah besar, serta kulit di sekitar perut akan menggelap. Stretch mark pun mulai muncul di beberapa bagian tubuh, seperti payudara, bokong, paha, dan perut. Selanjutnya itu ada trimester ketiga, di mana trimester ketiga ini adalah tahap kehamilan terakhir yang berlangsung pada minggu ke-28 hingga persalinan. Tahap ini akan lebih menguji secara fisik emosional dibandingkan tahap kehamilan sebelumnya. Di tahap kehamilan ini, dokter akan menganjurkan untuk lebih sering memeriksakan kandungan guna memantau kondisi dan janin, serta untuk menentukan cara persalinan yang cocok nantinya. Dan pada tahap ini perubahan bentuk tubuh semakin terlihat karena perut bertambah besar. Berat badan pun akan meningkat sekitar 9-13 kg. Dan pertambahan berat badan ini akan menyebabkan sakit punggung yang sudah Anda rasakan sejak trimester sebelumnya bisa menjadi lebih parah pada trimester 3 ini. Anda bahkan dapat mengalami pembengkakan pada kaki. Semakin mendekati waktu persalinan, janin akan tumbuh semakin besar. Hal ini akan membuat rahim semakin besar dan mungkin menekan rongga dada sehingga Anda bisa merasa kurang nyaman saat bernapas. Tak hanya itu, bertambahnya ukuran janin juga akan menekan kandung kemih dan membuat merasa ingin lebih sering buang air kecil. Selanjutnya itu ada masalah pada gizi ibu hamil. Yang pertama itu ada kekurangan energi kronik atau KEK pada ibu hamil disebabkan karena dalam jangka waktu lama asupan energi karbohidrat dan lemak tidak mencukupi kebutuhan tubuh. Status KEK pada wanita usia subur ditentukan menggunakan lingkar lengan atas atau disebut lila. Wanita usia subur yang beresiko KEK di Indonesia jika hasil pengukuran lila kurang dari atau sama dengan 23,5. Untuk memastikan KEK pada ibu hamil digunakan indeks massa tubuh pada trimester 1. Jika IMT pada trimester 1 kurang dari 18,5, maka
Ibu hamil ini didiagnosa KEK apabila IMT trimester 1 tidak diketahui karena ibu hamil melakukan ANC di trimester 2 atau 3, serta diketahui data BB dan TB sebelum hamil dapat digunakan IMT prahamil. Ibu hamil KEK akan mengalami risiko keguguran, pendarahan pasca persalinan, bahkan bisa menyebabkan kematian ibu. Kenaikan BB ibu hamil terganggu, tidak sesuai dengan standar, tidak suka beraktivitas, payudara dan perut juga kurang membesar, pergerakan janin terganggu, mudah terkena penyakit infeksi, persalinan akan sulit dan lama juga, serta akan berdampak pada janin dan anak yang akan berlanjut sampai usia dewasa nanti. Selanjutnya itu ada masalah gizi anemia. Anemia dalam kehamilan adalah kondisi ibu dengan kadar hemoglobin kurang dari 11 gram persen pada trimester 1 dan 2, sedangkan pada trimester 2 kadar hemoglobin kurang dari 10,5% untuk kebutuhan fisiologis tubuh. Wanita hamil rentan mengalami anemia defisiensi besi karena kebutuhan oksigen pada ibu hamil lebih tinggi sehingga memicu peningkatan produksi eritropoietin. Pada ibu hamil, anemia dapat menyebabkan berat lahir rendah, kelahiran prematur, keguguran, partus lama, antonia uteri, dan menyebabkan pendarahan serta shock. Selanjutnya yang ketiga itu ada gangguan akibat kekurangan yodium. Setiap kelainan yang ditemukan akibat defisi yodium ini pada ibu hamil menyebabkan abortus, lahir mati atau kelahiran mati, kelainan bawaan pada bayi, dan meningkatnya angka kematian perinatal dan melahirkan bayi kreatin. Perkembangan otak terjadi dengan pesat pada janin dan anak sampai usia 2 tahun. Karena itu, ibu hamil penderita GAKI ini meskipun masih pada tahap ringan dapat berdampak buruk pada perkembangan kecerdasan anak. Oke, selanjutnya itu ada kebutuhan energi dan zat gizi pada ibu hamil. Penambahan kebutuhan zat gizi selama hamil ini untuk ibu hamil setiap hari ditambah sesuai dengan usia kehamilan. Hal ini dikarenakan adanya perkembangan dan pertumbuhan janin. Berikut merupakan jumlah penambahan yang harus dipenuhi selama hamil pada trimester 1. Energi diberikan 180 kalori, protein 20 gram, lemak 6 gram, karbohidrat 25 gram. Tapi trimester 2 dan 3 pun berbeda itu. Tergantung pertumbuhan dan perkembangan janinnya. Dan di sini pun ada jumlah atau porsi dalam satu kali makan. Yang sangat baik dianjurkan untuk dikonsumsi pada ibu hamil seperti ada nasi berat 200 gram setara dengan 1 piring, lauk-lauk hewani, ayam, daging atau ikan, lauk nabati seperti tempe, tahu, kacang-kacangan, dan juga wajib ada sayuran dan juga buah-buahan. Ini ada kebutuhan energi dan zat gizi pada ibu hamil. Energi itu pada ibu hamil ditambahkan 300 sumber makannya padi-padian, jagung, umbi-umbian, dan mie roti, protein, daging, ikan, telur, tahu, tempe, kalsium, susu, ikan teri, kacang-kacangan, dan sayuran hijau, zat besi, daging hati, sayuran hijau, vitamin A, vitamin B, vitamin B1, B2, B6, dan vitamin C. Di sini bisa dilihat pada tabel. Oke, lanjut. Selanjutnya yang kedua ini kita akan membahas tentang gizi ibu menyusui. Ibu menyusui adalah ibu yang memberikan air susu kepada bayi dari buah dada. Menyusui adalah proses pemberian susu kepada bayi atau anak kecil dengan air susu ibu dari payudara ibu. Bayi menggunakan refleks menghisap untuk mendapatkan dan menelan susu. Menyusui merupakan suatu proses alamiah manusia dalam mempertahankan dan melanjutkan kelangsungan hidup keturunannya. Organ tubuh yang ada pada seorang wanita menjadi sumber utama kehidupan untuk menghasilkan ASI yang merupakan sumber makanan bayi yang paling penting terutama pada bulan-bulan pertama kehidupan. Selanjutnya itu ada masalah gizi pada ibu menyusui. Dampak kekurangan gizi ibu menyusui kekurangan akan menimbulkan masalah pada ibu menyusui. Yang pertama itu gangguan kesehatan pada ibu dan bayinya, akan ada gangguan pada bayi meliputi proses tumbang anak, bayi mudah sakit, dan bayi mudah terkena infeksi. Selanjutnya itu kekurangan zat-zat esensial menimbulkan gangguan pada mata ataupun tulang pada ibu menyusui dan juga bayinya.
Oke, selanjutnya ada kebutuhan energi dan zat gizi pada ibu menyusui. Kebutuhan energi dan zat gizi pada ibu menyusui adalah seorang wanita yang sudah melahirkan mempunyai bayi. Kebutuhan energi ibu menyusui ini kurang lebih akan sama dengan wanita dewasa pada umumnya, sekitar 2.000 sampai 2.200 kalori per harinya, namun akan mengalami peningkatan sekitar 500 sampai 600 kalori per hari selama 1 tahun pertama menyusui. Hal ini diperlukan untuk cadangan lemak, pertumbuhan payudara, pertumbuhan bayi yang disusui, dan peningkatan BMR. Ya, di sini ada contoh menu sehari, ada untuk menu makan pagi, makan siang, dan makan malam. Bisa dilihat pada tabel berikut ini. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang gizi bayi dan balita. Secara harfiah, bayi atau anak di bawah 5 tahun adalah anak usia kurang dari 5 tahun, sehingga bayi usia di bawah 1 tahun juga termasuk dalam golongan ini. Namun karena value bayi usia di bawah 1 tahun berbeda dengan anak usia di atas 1 tahun, banyak ilmuwan yang membedakannya. Utamanya, makanan bayi ini berbentuk cair, yaitu air susu ibu atau kita sebut dengan ASI, sedangkan umumnya anak usia lebih dari 1 tahun ini mulai menerima makanan padat seperti orang dewasa. Nah, anak usia 1-5 tahun pula katakan mulai disapi atau selepas menyusu sampai dengan prasekolah, sesuai dengan pertumbuhan badan dan perkembangan kecerdasannya. Fal tubuhnya juga mengalami perkembangan sehingga jenis makanan dengan cara pemberiannya pun harus disesuaikan dengan keadaan. Berdasarkan karakteristiknya, bayi usia 1-5 tahun dapat dibedakan menjadi 2, yaitu anak usia lebih dari 1 tahun sampai 3 tahun yang dikenal dengan batita, dan anak usia lebih dari 3 tahun sampai 5 tahun yang dikenal dengan usia prasekolah. Batita ini sering disebut sebagai konsumen pasif, sedangkan usia prasekolah lebih dikenal dengan konsumen aktif. Adapun masalah gizi pada bayi, yaitu yang pertama ada alergi, di mana biasanya ditemukan pada bahan makanan yang dapat bersifat alergen untuk bayi, terutama pada tahun pertama kehidupannya. Sebaiknya itu untuk dihindari. Kemudian apabila di dalam keluarga ada yang memiliki alergi tertentu, sebaiknya bayi dihindari terlebih dahulu dari makanan tersebut. Selain itu ada gizi lebih atau obesitas. Bayi yang mengalami obesitas mempunyai kemungkinan obesitas lebih besar di masa pubertas dan dewasanya nanti. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor seperti genetik, gaya hidup, dan pola makan yang tidak baik. Selanjutnya yang ketiga itu ada diare. Diare yang sering terjadi karena infeksi saluran cerna ini sering terjadi akan mengakibatkan dehidrasi sehingga memerlukan pengganti cairan dan elektrolit, yaitu dengan rehidrasi oral, atau bila kondisi berlanjut lebih parah dimungkinkan pemberian rehidrasi parenteral. Nah, selanjutnya masalah gizi pada balita. Yang pertama yaitu kurang energi protein. Anak disebut kurang energi protein apabila berat badannya kurang dari 80%, indeks berat badan menurut usia BB/U baku WHO, NCHS kurangnya zat gizi makro, energi, dan lemak, dan adanya infeksi pada balita adalah salah satu hal yang dapat menyebabkan kurang energi protein. Yang kedua itu obesitas. Balita akan mengalami berat badan berlebih obesitas apabila selalu makan dalam porsi besar dan tidak diimbangi dengan aktivitas yang seimbang. Selanjutnya ketiga itu ada anemia zat besi, di mana disebabkan kebutuhan Fe ini yang meningkat akibat pertumbuhan si anak yang pesat. Nah, ketidakseimbang asupan zat besi ini dapat membuat si balita ini akan tampak lemas, mudah lelah, dan pucat. Selanjutnya itu ada kekurangan vitamin A, di mana kan vitamin A ini berfungsi untuk pertumbuhan sel epitel dan pengatur kepekaan rangsang sinar pada saraf retina mata. Penyakit mata yang diakibatkan oleh kurangnya vitamin A disebut xerophthalmia. Penyakit ini merupakan penyebab kebutaan yang paling sering terjadi pada anak-anak usia 2-3 tahun. Selanjutnya ada gangguan akibat kekurangan iodium gagi. Kekurangan mineral iodium pada anak dapat menyebabkan pembesaran kelenjar gondok, gangguan fungsi mental, dan perkembangan fisik.
Selanjutnya ada kebutuhan energi dan zat gizi bayi dan balita. Kebutuhan zat gizi pada bayi merupakan masa-masa pertumbuhan dan perkembangan yang pesat sehingga kebutuhan energi bayi akan berpengaruh pada tumbuh kembang optimal. Kebutuhan bayi ini berkisar pada 400 sampai 600 kalori per kilogram BB per hari. Adapun anjurannya yaitu seperti karbohidrat 50 sampai 60%, lemak 25 sampai 35%, protein 10 sampai 15%. Dan kebutuhan bayi ini pada tahun pertama kehidupan sangat beragam. Hal ini bisa dikarenakan oleh beberapa faktor seperti ukuran tubuh atau berat badannya, jenis kelaminnya, tingkat metabolismenya, kondisi kesehatan khusus, dan aktivitas si bayi. Selanjutnya ada kebutuhan energi dan zat gizi pada balita. Nah, zat gizi pada balita ini adalah hal yang penting bagi anak karena pada saat itu anak sedang mengalami transisi dari bayi ke balita. Pada masa transisi ini, anak mulai memakan makanan yang padat dan menerima rasa serta tekstur makanan yang baru. Kebutuhan energi balita ini berkisar pada 1000 sampai 1400 atau 400 kalori per hari. Untuk kebutuhan kalsium berkisar 500 mg per hari. Zat besi berkisar pada 7 mg per hari. Adapun anjuran pemenuhan energi sehari diperoleh dari zat gizi, karbohidrat 50 sampai 60%, lemak 25 sampai 35%, protein 10 sampai 15%. Nah, makanan yang tepat sekaligus minuman yang baik yang diberikan untuk memenuhi gizi pada bayi usia 0 sampai 6 bulan ini adalah ASI. Nah, adapun berbagai manfaat ASI yaitu pertama, ASI biasanya lebih mudah diserap dan dicerna oleh tubuh ketimbang makanan dan minuman lainnya. Kedua, ASI bisa membantu mencegah resiko serangan berbagai penyakit sekaligus menurunkan tingkat kematian karena penyakit tersebut. Bahkan pemberian ASI yang optimal dapat mempercepat proses pemulihan ketika bayi terserang penyakit. Kabar baiknya lagi, manfaat ASI dapat mempererat hubungan emosional antara ibu dan anak melalui interaksi psikologisnya. Nah, di sini ada angka kecukupannya. Kebutuhan zat gizi makro harian, energi 550 kalori, protein 12 gram, lemak 34 gram, karbohidrat 58 gram. Dan kebutuhan zat gizi mikro hariannya vitamin seperti vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K. Dan juga ada mineral kalsium, fosfor, magnesium, dan natrium. Selanjutnya itu menu makan siang untuk balita. Nah, bisa nih untuk ibu-ibu yang mempunyai balita, boleh untuk membuat menu makan siang yang tepat untuk balita yang pastinya akan kaya dengan vitamin dan zat gizi yang baik untuk balita, itu seperti ada kari domba atau daging dengan nasi, misalnya itu keju kembang kol dengan potongan pasta yang dimasak, lalu kacang-kacangan. Nah, kacang-kacangan ini dipanggang dan dikurangi garam dan gulanya dengan roti panggang, telur orak-arik dengan roti panggang yang disajikan dengan potongan sayuran, mentimun, wortel, dan pita beet yang dipotong memanjang lalu dicelupkan ke dalam saus keju berlemak. Selanjutnya, gizi daur kehidupan pada anak. Ada 5 tahap perkembangan yang dialami pada masa anak-anak. Yang pertama itu periode prenatal, yaitu periode konsepsi sampai akhir. Kedua, periode bayi mulai dari kelahiran sampai minggu kedua. Ketiga, akhir minggu kedua masa kelahiran sampai akhir tahun kedua. Keempat, awal masa kanak-kanak 2 sampai 6 tahun. Kelima, akhir masa kanak-kanak 6, 10 atau 12 tahun. Fase perkembangan anak-anak ini berlangsung pada usia 6 sampai 12 tahun. Nah, masalah gizi anak ini disebabkan adanya ketidakseimbangan antara asupan intek dengan kebutuhan tubuh akan makanan dan pengaruh interaksi penyakit infeksi. Hasil riset kesehatan dasar pada tahun 2007 menyebutkan bahwa masalah gizi pada anak usia sekolah yang utama hingga saat ini adalah kurang energi protein, gangguan akibat kekurangan yodium, kurang vitamin A, dan anemia defisiensi besi. Selanjutnya itu ada berikut rincian kebutuhan gizi anak usia 6 tahun yang terbagi menjadi mikro dan makro. Kebutuhan zat gizi makro energi sebesar 1400 kalori, protein 25 gram,
lemak 50 gram, karbohidrat 220 gram, dan serat 200 gram, air 1450 ml. Kebutuhan zat mikronya yaitu ada vitamin A, vitamin D, vitamin E, vitamin K, vitamin B12, vitamin C, mineral kalsium, fosfor, natrium, kalium, besi, dan iodium, dan juga seng yang harus ada ya pada gizi anak. Selanjutnya, ini adalah contoh menu sehari-hari yang sangat dianjurkan atau baik bagi anak. Yaitu ada menu untuk makan pagi pukul 6, berikan susu dan bubur ayam lengkap dan dilanjutkan 1 piring buah. Dan juga untuk makan siang pukul 12, berikan nasi, semur ayam, perkedel tahu, sayur kari, dan buah semangka. Dan juga ada menu untuk makan sore, makan malam. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam gizi daur kehidupan remaja. Masa remaja merupakan masa peralihan antara masa kehidupan anak-anak dan masa kehidupan orang dewasa yang ditandai dengan pertumbuhan dan perkembangan biologis dan psikologis. Secara biologis ditandai dengan tumbuh dan berkembangnya seks primer dan seks sekunder, sedangkan secara psikologis ini ditandai dengan sikap dan perasaan, keinginan dan emosi yang labil atau tidak menentu. Nah, masa remaja ini dibagi menjadi dua, yaitu masa remaja awal dengan usia antara 13 sampai 17 tahun dan masa remaja akhir yaitu usia antara 17 sampai 18 tahun. Nah, selanjutnya ada masalah gizi. Di sini ada data, ada 4 masalah kesehatan pada remaja Indonesia. Yang pertama itu kurang zat besi anemia, di mana menyebabkan imunitas, konsentrasi, prestasi belajar menurun, kebugaran dan produktivitas juga menurun. Kurang tinggi badan, menurunkan fungsi kognitif, kekebalan dan sistem metabolisme tubuh juga dapat berkurang. Kurang energi kronis atau kurus. Nah, kurang asupan gizi baik karena alasan ekonomi maupun psikososial dan penampilan. Biasanya KEK ini disebabkan oleh kekurangan ekonomi atau pendapatan orang tuanya sehingga anak-anak ini mengalami kekurangan konsumsi kebutuhan gizi yang kurang dan menyebabkan kurang energi kronis pada remaja. Selanjutnya itu ada kegemukan, obesitas, gaya hidupnya yang tidak sehat dan kurang melakukan aktivitas fisik, di mana konsumsinya lebih banyak nih dibandingkan aktivitas sehingga tidak seimbang dan menimbulkan obesitas pada remaja. Oke, selanjutnya ini ada kebutuhan energi dan zat gizi pada remaja. Nah, kebutuhan energi pada remaja ini disesuaikan berdasarkan berat badan, tinggi badan, umur, jenis kelamin, aktivitas, dan jenis menunya. Nah, menurut AKG 1998, kebutuhan energi saat aktivitas sedang remaja putra itu 2.500 kalori dan remaja putri ini 2.100 kalori. Nah, di sini juga ada berdasarkan umurnya bisa dilihat. Selanjutnya itu yang kedua adalah kebutuhan protein sehari sekitar 1,5 gram per kilogram berat badan. Dalam keadaan normal, kebutuhan protein remaja putri ini lebih rendah daripada kebutuhan protein remaja putra. Jumlah kebutuhan meningkat pada remaja olahragawan aktif dan menurun pada yang tidak aktif. Protein yang mengandung asam amino esensial dalam jumlah cukup dapat mudah dicerna seperti susu sapi, ikan, telur, daging, tempe, tahu, dan kacang-kacangan. Saat itu ada kebutuhan vitamin dan mineral yang dapat mengimbangi kebutuhan energi dan pertumbuhan seperti vitamin A, B1, B2, B6, B12, asam folat, zat besi, dan kalsium. Selanjutnya ini ada kebutuhan cairan. Biasanya pada remaja ini meningkat yaitu sekitar 1.500 ml per hari atau 7 gelas. Dalam keadaan sakit, karena diare atau muntah-muntah, kebutuhan air sebaiknya ditambah. Selanjutnya itu ada menu makan untuk remaja. Nah, jumlah porsi makanan yang juga pada usia remaja, contohnya pada makan pagi ada nasi 1 porsi atau sama dengan 100 gram beras, telur 1 butir, dan susu sapi ini udah cukup untuk makan pagi. Selanjutnya makan siang ada nasi 2 porsi, 200 gram beras, 1 daging, dan ada tempe, sayur, dan buah-buahan. Jadi makan siang ini lebih banyak variasinya daripada makan pagi.
begitu juga makan malam. Oke, selanjutnya gizi daur kehidupan dewasa. Nah, usia dewasa ini antara akhir 20-an sampai dengan akhir 50-an tentang usia yang paling panjang dalam kehidupan manusia, disebut juga sebagai usia pertengahan. Nah, kalau kategori dewasa ini ada dua, yaitu ada dewasa muda dan dewasa tua. Dewasa muda ini berkisar sekitar 18 sampai 30 tahun, dewasa tua ini lebih dari 30 tahun. Nah, menurut kategori usia dewasa mesoisirah, itu dewasa mudanya itu 19 sampai 49 dengan dewasa setengah tua 50 sampai 64. Atau kalau sekarang itu kalau menurut Sesira ini sampai 64 ini sudah masuk ke dalam usia lansia. Selanjutnya masalah gizi pada usia dewasa. KIP kurang energi protein ini disebabkan kurangnya asupan energi dalam waktu lama atau akibat dari penyakit yang diderita. Selanjutnya ada anemia, kekurangan zat besi dalam tubuh. Selanjutnya gizi lebih, yaitu ketidakseimbangan energi yang masuk dan keluar, merupakan akumulasi simpanan energi yang berubah menjadi lemak. Kecenderungan konsumsi tinggi energi dan lemak, rendah serat, dan kurangnya aktivitas ini dapat menimbulkan gizi lebih atau obesitas pada dewasa. Oke, selanjutnya ini ada kebutuhan energi dan zat gizi pada dewasa, di mana pertumbuhan sudah tidak terjadi pada usia dewasa. Kebutuhan akan zat-zat gizi tergantung pada aktivitas fisiknya. Umumnya laki-laki ini lebih memerlukan energi karena secara fisik lebih banyak bergerak daripada wanita, karena yang kita tahu pada usia dewasa ini pekerjaan laki-laki ini lebih besar atau lebih banyak daripada wanita gitu kan. Nah, selain itu semakin tinggi dan semakin berat badan seseorang, maka kebutuhan energinya juga perlu ditambah. Selain aktivitas, ternyata ukuran berat badan atau bentuk tubuh dari usia dewasa ini juga mempengaruhi kebutuhan energinya. Kalau berat badan seseorang besar, maka energinya juga perlu ditambah. Nah, secara lebih rinci, kecukupan gizi yang dianjurkan untuk orang dewasa per hari yaitu energi perempuan umur 20 sampai 45 tahun ini memerlukan sekitar 2.200 kalori, sedangkan untuk protein perempuan umur 20 sampai 45 tahun ini adalah sebanyak 60 gram. Nah, energi ini diperoleh dari karbohidrat, lemak, dan protein yang berada di makanan. Kandungan karbohidrat, lemak, dan protein satu bahan makanan menentukan nilai energinya. Dan di sini pun ada menu yang tepat untuk makan pada usia dewasa, dan makan pagi, makan siang, atau makan malam. Di sini makan siangnya itu ada nasi putih, ayam gulai, telur bumbu rebon, tahu tumis tauco, kacang panjang, dan juga jeruk. Pastikan di sini lengkap ya, ada makanan pokok, ada lauknya, dan juga ada buah-buahannya dan sayurannya. Oke, selanjutnya kita masuk ke gizi daur kehidupan lansia. Menurut World Health Organization (WHO), lansia adalah seseorang yang telah memasuki usia 60 tahun ke atas. Lansia merupakan kelompok umur pada manusia yang telah memasuki tahapan akhir dari fase kehidupannya. Kelompok lanjut usia atau lansia adalah kelompok yang telah mengalami proses penuaan yang biasanya dialami oleh kelompok berusia 60 tahun ke atas. Proses penuaan pada lansia mempengaruhi kemampuan fungsional tubuh atau perubahan fungsi fisik, psikososial, dan kognitif, sehingga ini menjadi hal yang harus diperhatikan dalam proses pemeliharaan kesehatan pada lansia. Kualitas hidup lansia juga dipengaruhi oleh status gizi dan penyakit. Selanjutnya ada masalah gizi pada lansia. Yang pertama itu berkaitan dengan gigi tanggal. Nah, di mana pada usia lansia ini gigi itu sudah tidak sekuat pada usia sebelum-sebelumnya, pada masa remaja dewasa, sehingga membuat lansia ini kesulitan makan. Nah, pada masa lansia ini juga bisa kegemukan dan kekurusan. Nah, akibat kesulitan makan, biasanya nafsu makan ini kecil, membuat lansia ini kurus, dan ada juga yang lansia yang nafsu makannya besar dan bisa menimbulkan kegemukan atau obesitas. Nah, selanjutnya ada anemia, yang keempat itu ada osteoporosis.
Ada penyakit-penyakit degeneratif seperti jantung, tekanan darah tinggi, diabetes mellitus, dan wasir. Yang keenam itu sembelit, dan tujuh ini fisik kurang aktif. Karena perubahan bentuk fisiologi tubuh ini pada usia lansia ini sudah berkurang, sudah tidak seoptimal pada usia sebelumnya, pada usia remaja, dewasa, sehingga di sini fisiknya sudah mulai menurun dan kurang aktif. Selanjutnya ada kebutuhan energi dan zat gizi pada lansia. Nah, peran makanan dan zat gizi seringkali berubah selama penuaan. Selain mengurangi risiko penyakit dan menunda kematian, diet berkontribusi pada kesehatan. Sehat berarti memiliki energi dan kemampuan untuk melakukan kegiatan yang ingin dilakukan. Berdasarkan Healthy Eating Index, lansia ini perlu meningkatkan asupan serealia utuh, didapat dari sayuran hijau tua dan orange, kacang-kacangan, dan juga susu. Yang kedua, memilih bentuk makanan yang lebih padat gizi, yaitu makanan rendah lemak padat dan bebas gula tambahan. Menurunkan asupan natrium dan lemak jenuh. Penelitian lain menunjukkan bahwa lansia memiliki asupan kalori, lemak total, serat, kalsium, magnesium, zinc, tembaga, folat, dan vitamin B12, vitamin C, vitamin E, dan vitamin D yang tergolong rendah. Jadi dianjurkan untuk memilih makanan yang lebih padat gizi. Nah, di sini ada menu makanan yang tepat untuk lansia. Di sini ada untuk waktu makan pagi, siang. Nah, pada pagi ada nasi, telur rebus, dan pecel sayur. Nah, pada selingan nih, jam 10 juga perlu pada usia lansia diberi selingan seperti jus buah yang sangat baik untuk lansia. Selanjutnya pada waktu makan siang ada nasi, pepes ikan kembung, dan capcay tahu. Nah, selingan sorenya itu ada pisang rebus dan teh manis. Jadi makanannya tuh jangan cuma siang, tapi nanti sore pun diselingi untuk makan juga pada lansia ini gitu. Seperti tadi ada pisang rebus dan teh manis. Karena pada usia lansia ini biasanya lebih malas untuk makan gitu. Jadi kalau bisa harus selalu diingatkan gitu untuk makan, karena di situ kan tadi dijelaskan bahwa kalau lansia itu asupan kalori, lemak, dan sebagainya itu rendah. Jadi kalau sebisa mungkin ditambahkan dan diingatkan untuk lansia ini untuk makan. Jadi makannya bukan pagi siang aja, tapi diberi selingan seperti jam 10 diberi selingan jus buah, siang sore ini diberi selingan pisang rebus dan teh manis. Oke, terima kasih. Selesai sudah pembahasan pada video kali ini tentang gizi daur kehidupan pada ibu hamil, ibu menyusui, bayi, balita, anak, remaja, dewasa, dan lansia. Semoga bermanfaat. Saya Anggun Agusari Alkana memohon maaf apabila ada perkataan atau penjelasan yang salah dari video ini. Saya tutup, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video ini bermanfaat. Thank you for watching.